Jadi ada suasana yang berbeda ya. Nah, ini adalah kartu ujian Bapak ya. Ini. Jadi Bapak sebagai peserta PPG hari ini mengajar anak-anak di sini adalah sebagai bentuk ujian praktek Bapak ya. Jadi kita belajar tetap seperti biasa ya. Tidak ada yang berbeda. Karena pelajaran yang kita bahas adalah pelajaran pendidikan agama Hindu kelas 5 semester 1 ya. Itu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Bapak minta satu orang siswa untuk memimpin, ya, doa sebelum kita memulai pembelajaran. Siapa kira-kira yang mau memimpin? Yuk, angkat tangannya sama malu. Iya, Karina, silakan maju Karina. Depan saja ya. Sini, ya. Angkat sana. Abisika pada sadar. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih ya, Karina sudah memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk mengetahui kehadiran anak-anak pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Mohon didengarkan namanya ya. Ayu Wijayati, Karinawati, Madesri Aryani, Raditya Prajanata, Ketut Suwardiana, Komang Santini Putri. Ya, bagus anak-anak, kehadirannya untuk pembelajaran hari ini 100% ya. Jadi anak-anak semua bisa hadir dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak minta yang membawa masker, diambil dulu maskernya, ya, dipakai ya. Ya, supaya kita tetap sehat, mana ya, belajarnya tetap sehat. Itu. Iya, bagus. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Ada yang ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Jadu sakti minggu lalu ya. Nah, pelajaran kita hari ini itu adalah jadu sakti. Yang minggu lalu itu adalah Pancasra ya. Bukan pelajaran jadu sakti. Jadi ini anak-anak harus diingat apa yang sudah Bapak ajarkan minggu lalu, anak-anak harus ingat dengan baik. Nah, hari ini baru kita akan belajar tentang jadu sakti. Ya. Nah, anak-anak ada kompetensi dasar. Nah, dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, ya, memahami kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai jadu sakti. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan ajaran jadu sakti atas kemahakuasaan Sang Yang Widi, penguasa alam semesta. Inilah kompetensi dasar yang menjadi dasar dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dengan indikator yang pertama menjelaskan pengertian kemahakuasaan Sang Yang Widi Wasa sebagai jadu sakti. Yang kedua, menguraikan kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai jadu sakti.
Dan yang ketiga, mengidentifikasi ajaran Cadu Sakti atas kemahakuasaan Sang Yang Widi, penguasa alam semesta. Nah, ini indikatornya. Kemudian dalam pembelajaran ini memiliki tujuan. Ya, tujuan yang pertama berdasarkan kompetensi dasar tadi. Yang pertama, setelah pembelajaran ini, anak-anak itu nanti mampu menjelaskan pengertian kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Cadu Sakti. Ya, kemudian anak-anak mampu menguraikan kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Cadu Sakti. Dan yang ketiga, anak-anak nanti mampu mengidentifikasi ajaran Cadu Sakti atas kemahakuasaan Sang Yang Widi, penguasa alam semesta. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Bisa, ya? Oke, Bapak lanjutkan. Nah, sebelum masuk pada materi Cadu Sakti itu, Bapak ingin tahu, ya, apakah anak-anak itu pernah mendengar, pernah belajar tentang Cadu Sakti itu? Nah, untuk mengukur pemahaman awal anak-anak itu, maka Bapak akan berikan 3 soal secara lisan saja anak-anak menjawab. Ya, bisa coba dulu. Yang pertama, cobalah anak-anak analisa apakah anak-anak pernah melihat bulan. Bagaimana bulan bisa nampak dari bumi? Bagaimana bulan bisa nampak dari bumi? Ya. Iya, karena bulan posisinya dekat dengan bumi. Bagus. Nah, yang kedua, pernahkah bulan berbenturan dengan bumi? Iya, jadi bulan tidak pernah berbenturan dengan bumi. Dan mengapa itu terjadi? Karena dia berputar pada porosnya. Nah, yang terakhir, siapa yang dapat mengadu semua itu? Ayo, ya, siapa? Ya, Sang Yang Widi. Betul sekali, ya, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, inilah salah satu kemahakuasaan Sang Yang Widi yang akan kita bahas dalam Cadu Sakti itu. Ya, nah ini. Nah, sebelum ke sana, pernah mendengar kata Cadu Sakti? Pernah mendengar kalimat Cadu Sakti? Pernah enggak? Pernah? Oh, enggak pernah. Siapa yang pernah? Ada yang pernah mendengar kata satu? Belum pernah. Oke. Jadi Cadu Sakti itu anak-anak berasal dari kata cadu dan sakti. Ya, secara etimologi atau asal katanya. Ya, cadu dan sakti. Sering juga cadu sakti itu disebut dengan catur sakti. Sama. Cadu itu artinya 4, sakti itu artinya kemahakuasaan. Jadi Cadu Sakti itu adalah 4 kemahakuasaan ide Sang Yang Widi. Nah, ini. Nah, keempat kemahakuasaannya itu yang pertama ada Cadu Sakti, ada Limbu Sakti, ada Jenana Sakti, dan ada Kriya Sakti. Ini keempat kemahakuasaannya. Bisa dipahami? Bisa? Ada pertanyaan?
Ya, hutan. Apa kaitan hutan ini dengan Prabu Sakti? Apa yang bisa? Ya, apa Karina? Iya, bagus ya. Tuhan ada karena atas kemahakuasaan ide Sang Yang Widi Wasa, atas kehendak, atas kuasa beliau. Ya. Nah, kemudian apa gambar hewan ini? Siapa yang tahu? Ya, Suardiana. Iya, sama ya. Hewan juga ada karena ide Sang Yang Widi Wasa, karena kuasa dari ide Sang Yang Widi Wasa. Kemudian yang ketiga ini, gambar apa ini? Nah, apa ini maksud? Apa kaitannya dengan Prabu Sakti? Ya, Wijayanti. Iya, manusia ada karena kemahakuasaan ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, ketiga gambar ini adalah perwakilan dari bentuk kemahakuasaan ide Sang Yang Widi Wasa sebagai Prabu Sakti. Ya, Prabu itu artinya yang maha kuasa. Ya, dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Ya, dia mengatur ya mulai dari lahir, hidup dan matinya seseorang ya atau makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, ini dia. Ya. Prabu Sakti itu juga bisa diartikan dalam kitab suci ya, sloka-sloka kitab suci ada disebut dengan Iku Narayana Raditus Tikascit ya, yang artinya Sang Yang Widi itu hanya satu, namun orang bijaksana menyebut dengan banyak nama. Kemudian ada Sarwa Idam Alu Brahman ya, Sangnya segala yang diciptakan oleh Sang Yang Widi Wasa ya, semua yang ada ini maksudnya diciptakan oleh ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu disebut dengan Sarwa Idam Alu Brahman ya. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan Wiyaki Wiyapako Nirwi Karo ya, yang artinya Sang Yang Widi berada di mana-mana dan tidak terfikirkan. Nah, inilah yang disebut dengan Prabu Sakti atau kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai yang maha kuasa, paling berkuasa. Dia menentukan segalanya di dunia ini. Nah, lanjut. Nah, gambar apa ini? Secangkir kopi. Ada yang tahu enggak apa maksudnya ini? Apa kaitannya dengan Ibu Sakti? Ya? Kalau kopi ini diisi gula rasanya bagaimana? Manis ya? Kalau tidak diisi gula pahit. Nah, berarti kopi itu menjadi manis ketika diisi gula. Kalau ketika kopi ini diisi gula, kamu lihat nggak gulanya? Enggak. Kenapa tidak kamu bisa lihat? Ya? Iya, karena sudah larut. Seperti itulah kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Ibu Sakti ini. Anak-anaknya ya, dapat dicontohkan seperti segelas kopi. Ya. Nah, kopi itu dia diisi gula, tapi gulanya tidak kelihatan karena larut di dalamnya. Tapi kopi itu karena sudah diisi gula, dia menjadi manis karena pengaruh gula itu. Seperti itulah Sang Yang Widi sebagai Ibu Sakti. Beliau dapat meresap di mana-mana, di mana-mana. Ya, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini diresapi oleh Sang Yang Widi sehingga kita bisa hidup. Sehingga makhluk hidup itu bisa hidup. Tuh, sama seperti kopi yang diisi gula, makanya dia menjadi manis. Sama dengan kita, karena ada Sang Yang Widi yang meresap pada diri kita, pada jiwa kita ini yang disebut Rahman, maka kita bisa hidup. Nah, seperti itu. Nah, beliau juga disebut dengan Sang Yang Sangkakaran, yaitu meresap pada semua benda. Kemudian juga sifat beliau pada setiap dia dapat dikatakan tanah dan hana, artinya ada tapi tidak kelihatan. Ya, beliau ada
melihat Sang Hyang Widi? Pernah lihat Sang Hyang Widi? Tidak pernah ya. Tapi kita bisa merasakan dan meyakini karena tanpa ada beliau maka kita tidak akan ada di dunia ini. Itulah kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai hidup sakti. Paham? Paham? Iya, semangat ya. Kemudian ini jenazah sakti. Ya. Ini gambar apa? Dewi lambang apa itu Dewi Saraswati? Ilmu atau kecerdasan. Ya, sama. Sang Hyang Widi sebagai jenazah sakti itu adalah Sang Hyang Widi dengan kemahakuasaannya yang maha mengetahui. Dia mengetahui segalanya yang belum terjadi, yang akan terjadi dan yang sudah terjadi, yang mampu mengetahui semuanya. Ya, inilah yang disebut dengan jenazah sakti. Nah ini jenazah sakti artinya Sang Hyang Widi bersifat maha tahu. Beliau memiliki 3 sifat, yaitu ada yang disebut dengan dura jenana. Ya, jadi dura jenana ini mengetahui segalanya. Ya. Beliau mampu mengetahui segalanya. Bahkan kita baru akan berbuat saja yang tidak baik, beliau sudah mengetahui. Ya, karena dia memiliki dura jenana. Kemudian dura bijaksana melihat segalanya. Ya. Jadi dia mampu melihat segalanya yang serba tembus dimanapun itu. Ya, walaupun kalian bersembunyi di mana, rasanya Widi mampu melihat. Dura sarwana memiliki pendengaran yang bagus. Ya, dia mampu mendengarkan sampai bahasa dalam hati kita. Misalnya kita dalam hati kita walaupun nggak bicara menurutnya. Orang yang kamu bilang itu tidak akan mendengar, tapi Sang Hyang Widi mampu mendengar. Paham ya? Nah, inilah dia kemahakuasaan beliau sebagai jenazah sakti. Nah, ini yang terakhir. Gambar apa ini? Ya? Planet. Apa maksudnya gambar planet ini dikaitkan dengan Ibu Sakti, Kriya Sakti? Sang Hyang Widi maha karya. Ya. Ini adalah salah satu karya dari Sang Hyang Widi. Ini gambar apa? Banjir. Ini gambar apa? Ya? Ya, tsunami ya. Ini gambar banjir ya. Ini semua adalah karya dari Sang Hyang Widi Wasa. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan ini. Ya? Planet, mengadakan banjir atau tsunami, tidak ada. Itu semua adalah karya Sang Hyang Widi dengan kemahakuasaannya sebagai kriya sakti. Nah, ini dia penjelasannya. Ya, jadi kriya sakti artinya Sang Hyang Widi memiliki sifat mahakal karya. Ya, beliau yang membuat semuanya. Nah, contohnya seperti musim kemarau, musim hujan, gempa bumi, gunung meletus, ya, angin ribut atau tsunami, matahari terbit dan matahari tenggelam itu terbenam, itu semuanya adalah karya Sang Hyang Widi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, apa itu Prabu Sakti? Ya, Bapak ulang lagi nih berarti karena belum paham Prabu Sakti. Nah, ini dia Prabu Sakti. Ya. Nah, tadi Bapak sudah contohkan dengan ini. Ya. Prabu Sakti itu adalah kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi ya atas segala ciptaan yang ada di dunia ini. Ya. Prabu dia sebagai maha kuasa, dia yang berkuasa, dia yang menentukan. Ya, orang itu lahir, orang itu hidup, orang itu mati, Sang Hyang Widi yang menentukan. Itulah yang disebut dengan kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa
Prabu Sakti. Prabu Sakti. Sudah paham? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang Bapak akan membentuk sebuah kelompok. Nah, akan ada diskusi kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat bagi menjadi 2 kelompok saja ya. Nah, kelompok sebelah kanan ini adalah kelompok 1 dan kelompok sebelah kiri ini adalah kelompok 2. Ya. Apa yang akan diskusikan dalam kelompok? Nih. Ada 3 gambar di sini. Nah, gambar ini berkaitan dengan pembahasan Sang Hyang Widi sebagai Cabu Sakti tadi. Ya, yang dari Prabu Sakti sampai ke Kriya Sakti. Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jenama Sakti, Kriya Sakti. Ya. Nah, diwakili oleh ketiga gambar ini. Kemudian apa yang saya lakukan dalam diskusi kelompok? Kelompok mengidentifikasi fenomena yang terlihat pada gambar di atas. Ini gambar apa? Kaitannya dengan apa ini ya? Nah, kemudian ini gambar apa? Kaitannya dengan apa? Ini gambar apa? Kaitannya dengan apa dalam bagian-bagian dari sakti itu? Ya. Kemudian setelah kalian berdiskusi, setelah sudah ada hasilnya, baru yang kedua perwakilan kelompok yang ditunjuk mengemukakan analisisnya terhadap gambar di atas. Jadi nanti maju ke depan satu orang mewakili kelompoknya membaca apa yang sudah dihasilkan dalam diskusi kelompoknya. Paham ya? Nah, kemudian kelompok lain dapat menanggapi ya, dapat apa yang dikemukakan oleh kelompok penyaji. Ya, jadi ketika kelompok 1 nanti memaparkan hasil diskusi kelompoknya, kelompok 2 nanti bisa bertanya, ya, atau bisa menanggapi, ya, apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Paham? Nah, paham ya? Sekarang Bapak bagikan. Oke. Ya. Silakan mereka. Sudah ya? Nah, silakan anak-anak sekarang sudah Bapak bagikan tadi LKPD-nya. Dalam LKPD itu ada tugas diskusi seperti yang Bapak tampilkan di slide PowerPoint ini yang harus anak-anak isi. Diskusikan dulu dengan teman-teman kalian. Nanti ada penilaian yang Bapak lakukan, ya. Mulai dari penilaian keaktifan kalian dalam kelompok itu mengisi atau berdiskusi sampai pada hasil dari diskusi kalian. Ya, silakan dibuka. Nah, Bapak contohkan. Ini ada KPD-nya di sini ya. Nah, inilah kegiatan diskusi ini anak-anak harus isi. Ya, ini anak-anak harus isi. Kemudian ini gambar yang ketiga. Tulis hasil diskusi kalian itu di samping ini. Semuanya nanti mengisi di LKPD-nya itu. Ditulis kelompok berapa, namanya siapa. Ya, semua LKPD itu terisi, tapi nanti yang membacakan cuma 1 orang di depan. Paham? Iya. Silakan mulai bekerja, mulai diskusi dengan temannya. Ya. Ini ada tempat tulis namanya di sini ya. Tulis nama siswa, maka kelompok berapa, ya. Garis miring nanti kelompoknya kelompok berapa, ya. Silakan ditulis dulu namanya. Ya, jadi Bapak sambil menilai ya apa yang kalian diskusikan.
Ya, sudah kelompok 1. Silakan dibaca hasil diskusi kelompoknya. Yang kelompok 2, perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, silakan ditanya kalau nanti ada yang tidak dipahami atau yang tidak pas. Silakan berdiri sini. Ya. Silakan apa yang disampaikan kelompok 1, kelompok 2. Menurut kelompok saya sakit adalah contoh kemahakuasaan Sang Widi sebagai Prabu Sakti, yaitu Sang Widi bersifat maha kuasa, menguasai segalanya termasuk membuat gunung meletus. 2. Menurut kelompok kami, gambar di samping menunjukkan kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Widu Sakti, di mana kemahakuasaan Sang Yang Widi dapat meresap pada setiap benda. Dengan kata lain, segala yang hidup di dunia ini dijiwai oleh Sang Yang Widi. Kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Widu Sakti dapat dicontohkan air teh yang diisi bulat dinamakan tidak akan terlihat, tapi air teh itu terasa manis. Seperti itulah Sang Yang Widi sebagai cari sakti, tidak terlihat namun menjiwai setiap makhluk sehingga kita bisa hidup. Iya. 1. Ya, menurut kelompok saya, gambar di samping adalah contoh kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai kriya sakti, di mana sebagai kriya sakti Sang Yang Widi memiliki sifat mahakarya. Beliau bisa menciptakan manusia dan makhluk lainnya. Oke, beri tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Silakan. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Ditanggapi. Karina mungkin, Raditya, ada yang ditanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Sudah sesuai tidak? Menurut kalian? Sudah sesuai? Iya. Nah, sekarang kelompok 2, silakan. Kelompok 2 perwakilan. Berdiri sini. Silakan maju di depan ya. Kenalkan, nama saya Karina Sisaat, menunjukkan hasil dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, gambar di samping adalah salah satu contoh kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai kriya sakti, di mana sebagai kriya sakti Sang Yang Widi memiliki sifat mahakarya. Contoh kemahakuasaan beliau ini bisa dilihat dari adanya musim kemarau, musim hujan, tanah longsor, dan gunung meletus. 2. Menurut kelompok kami, gambar di samping menunjukkan kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Widu Sakti, di mana kemahakuasaan Sang Yang Widi dapat meresap pada setiap benda. Dengan kata lain, segala yang hidup di dunia ini dijiwai oleh Sang Yang Widi. Kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Widu Sakti dapat dicontohkan seperti air teh yang terisi gula, di mana gula tidak akan terlihat, tapi air teh itu terasa manis. Seperti itulah Sang Yang Widi sebagai Widu Sakti, tidak terlihat namun menjiwai sehingga kita bisa hidup. 3. Menurut kelompok kami, gambar di samping menunjukkan kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Prabu Sakti. Sang Yang Widi sebagai Prabu Sakti bersifat maha kuasa. Beliau berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Tanpa kuasa beliau maka tidak akan terjadi apapun. Beliau berkuasa menciptakan, memelihara, dan juga melebur, sama seperti halnya manusia. Tanpa kehendak beliau tidak akan tercipta atau lahir, dan juga dengan hendak beliau manusia akan mati. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang ditanggapi? Ada yang ditanggapi dari kelompok 1 pada kelompok 2? Ada? Ada mau ditanggapi? Ada ditanyakan? Enggak? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, dari diskusi kelompok tadi, Bapak tangkap ada yang sedikit
berbeda tentang mengidentifikasi gambar itu. Kelompok pertama menyatakan bahwa gambar gunung meletus ini adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Prabu Sakti. Sedangkan kelompok dua mengatakan bahwa gambar gunung meletus ini adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Kriya Sakti. Ya, jadi di situ ada yang berbeda. Pak, mana yang sebenarnya yang lebih pas? Ya, jadi diingat, Prabu Sakti itu adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Beliau itu maha kuasa, menguasai segala kehidupan yang ada di dunia ini. Dia mencipta, ya, dia memelihara dan juga dia mengatur. Ya, jadi sedangkan Kriya Sakti adalah beliau maha karya. Dia yang membuat. Apa yang dibuat oleh beliau? Contohnya tadi sudah disebut tanah longsor, ya, banjir, ya, tsunami, sampai gunung meletus. Nah, berarti dari pengertian itu dapat kita dari kesimpulan bahwa gunung meletus ini adalah termasuk dari kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Kriya Sakti. Tuh, sudah bisa dipahami ya? Iya. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum Bapak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang Jadu Sakti? Siapa? Ayo satu orang saja, jangan malu-malu. Nah, Karina, coba apa kesimpulan kita tentang Jadu Sakti ini pelajaran hari ini? Apa itu Jadu Sakti dan apa bagian-bagiannya? Silakan. Jadu Sakti terdiri dari dua kata, yaitu Jadu dan Sakti. Jadu artinya apa dan Sakti artinya kemahakuasaan. Jadi Jadu Sakti diartikan sebagai empat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Bagian-bagian Jadu Sakti adalah Prabu Sakti, Widu Sakti, Sedana Sakti, dan Kriya Sakti. Iya, beri tepuk tangan dulu. Sudah bagus sekali kesimpulan yang diberikan oleh Karina tadi tentang pelajaran kita hari ini tentang Jadu Sakti. Jadi, nah ini dia. Jadi dari pelajaran ini sesuai dengan apa yang disampaikan Karina tadi sudah bagus sekali bahwa Jadu Sakti adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa. Keempat kemahakuasaan Sang Hyang Widi itu ada yang disebut dengan Prabu Sakti atau kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai maha kuasa yang menguasai segalanya, ya. Kemudian Widu Sakti yang artinya bersifat, ya, maha ada, meresapi segala tempat, ya, ada di mana-mana. Sedana Sakti artinya maha mengetahui, ya, kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu maha mengetahui. Dan Kriya Sakti artinya Sang Hyang Widi itu maha karya, yang membuat segala yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Nah, selanjutnya sekarang untuk mengukur pemahaman anak-anak berkaitan dengan materi Jadu Sakti ini, silakan dikerjakan soal pada KKBD-nya, soal mandiri itu. Nah, pada kegiatan 2 itu silakan dikerjakan, isi sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan pada KKBD itu. Ya, ada 5 nomor di sana yang Bapak sudah buat. Silakan anak-anak mulai menjawab nomor 1 sampai nomor 5 itu. Ya, silakan. Ya, sudah selesai. Oke. Bisa dikumpul yang sudah selesai. Oke, yang lainnya yang sudah selesai, silakan dikumpulkan pekerjaannya. Oke, silakan bawa ke sini pekerjaannya kalau sudah selesai. Oke, silakan dikumpul semuanya pekerjaannya.
Oke, iya. Iya. Jadi Bapak akan periksa nanti ya hasil pekerjaan kalian. Nah, yang terakhir, ini penugasan anak-anak ya. Ini penugasan dikerjakan di rumah. Anak-anak itu membuat clipping ya. Gambar-gambar betul-betul tentang ajaran Jati Sakti. Silakan cari gambar-gambar yang berkaitan dengan ajaran Jati Sakti itu baik di koran ya, majalah atau dimanapun itu yang Anda temukan. Kemudian tempel dia pada kertas karton yang putih itu ya. Atau bisa pakai kardus yang jelas kreativitasnya anak-anak dalam membuat clipping itu. Paham ya? Nah, ini untuk penugasan di rumah nanti. Nah, ini tidak kelompok, tapi tugas mandiri ya. Ini semuanya harus membuat clipping ini ya. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi untuk pelajaran minggu depan kita ingatkan kita akan membahas tentang manfaat Jati Sakti dalam kehidupan ya. Jadi dibaca-baca bukunya di rumah. Jadi kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang pembelajaran agama itu ya. Paham ya? Nah, demikian yang Bapak sampaikan pada pembelajaran